Selamat siang, saya ucapkan shalom. Kedengaran suaranya shalom. Saya sebagai gembala di tempat ini, saya ingin mengucapkan selamat Paskah bagi setiap saudara. Saya percaya tahun ini akan menjadi tahun yang penuh berkat buat saudara semua yang mengalami Tuhan. Boleh katakan amin? Boleh kasih tahu kanan kiri, katakan selamat Paskah, ya kan, tanpa nyentuh mereka. Ya di rumah boleh tulis di live chat selamat Paskah. Siapa hari ini bersuka cita karena Tuhan sudah bangkit buat kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan Paskah. Kita merayakan di tempat yang begitu bagus, kita merayakan dengan pujian yang begitu indah. Di kursi yang begitu empuk, dengan AC tentunya. Dan kita merayakan dengan begitu meriah. Tadi waktu puji-pujian saya berada di ruang broadcast di belakang dan saya melihat jemaat begitu antusias. Saya melihat WL begitu semangat. Dan saya rasakan sukacita yang besar ada di ruangan ini. Yang percaya boleh katakan amin. Tapi saya tidak bisa berhenti berpikir bagaimana situasi yang kita alami sekarang di ibadah ini sangat kontras sekali dengan apa yang dialami oleh murid-murid 2000 tahun yang lalu. Saudara, pada minggu Paskah, pada minggu pagi, yang sedang dialami murid-murid tidak seperti yang kita alami hari ini. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai, tidak ada teriakan amin maupun nyanyian yang indah. Dan jika kita membayangkan situasi di ruangan yang terkunci, di mana murid-murid Yesus berkumpul, sebenarnya gak ada sesuatu yang agung dan baik tentang itu. Saudara, Jumat kemarin kita beribadah di tempat ini, saya melihat banyak wajah-wajah yang juga hadir hari ini. Jumat kemarin kita sebut sebagai Jumat Agung. Ya kan? Bahasa Inggrisnya apa saudara? Good Friday. Wah, kita merayakan yang begitu meriah. Tetapi hari ini kita bisa mengatakan it was a Good Friday. Itu Jumat yang agung, Jumat yang begitu indah. Itu karena kita lihatnya dari hari Minggu. Karena kita tahu bahwa Yesus udah bangkit. Karena itu Jumat itu merupakan Jumat yang agung, Jumat yang indah, Jumat yang sangat baik. Dan kita merayakan dengan begitu meriah. Tetapi bagi murid-murid Jumat itu bukan merupakan Jumat yang baik. No. Jumat, Sabtu sampai Minggu bagi murid-murid merupakan Jumat yang menakutkan. Jumat yang penuh keraguan. Jumat yang penuh dengan kegelisahan. Di mana Alkitab mencatat 11 murid sedang sembunyi di ruangan yang terkunci. Saya bisa bayangkan situasi yang mencekam. Kenapa? Karena 11 murid ini serta wanita-wanita yang mengikut Yesus sedang diburu sama tentara Roma. Sedang diburu sama kepala agama. Dan saya bisa bayangkan mungkin mereka berada di ruangan itu dan saat ada tentara Roma berjalan di depan rumahnya, mereka diam. Karena mereka tahu kalau sampai mereka tertangkap, kepala mereka pasti akan dipenggal. Bagi murid-murid itu bukan Jumat yang agung. Itu bukan Jumat yang baik, apalagi no, itu Jumat yang mengerikan buat mereka. Dan saya boleh katakan Jumat yang mengecewakan dan Sabtu yang mengecewakan mereka. Kenapa? Karena pengharapan mereka yang mereka lihat telah sirna. Yang namanya Petrus yang udah ninggalin bisnis perikanan. Punya banyak perahu-perahu. Dia sudah merupakan seorang pengusaha ikan. Dia ninggalin itu semua. Dan ikut Yesus dengan sebuah harapan pada saat Yesus nanti jadi raja. Dia akan punya jabatan. Yang namanya Matius, seseorang yang kita tahu sebagai pemungut cukai, salah seorang yang punya jabatan di pemerintah Roma, dia ninggalin posisi itu untuk ikut Yesus. Tapi pada saat Yesus mati, dia gak ada jalan lagi karena dia sudah meninggalkan pekerjaan dan dia harus mulai dari nol. Saya bisa bayangin Yohanes, saya bisa bayangin Yakobus, mereka kecewa. Mungkin mereka lihat-lihatan, loh saya kira saya jadi menteri nanti.
Saya kira saya nanti akan jadi mungkin tentara, saya akan jadi pembela dari kerajaan yang Yesus akan bangun. Tetapi pada minggu Paskah itu, selama Jumat, Sabtu, Minggu, semua pengharapan itu sirna. Dan keraguan mulai muncul pertanyaan, apa Yesus ini benar anak Allah ya? Apa Yesus ini benar-benar akan bangkit? Karena pada hari Jumat itu mereka melihat dari jauh, yang namanya Petrus, yang namanya Yohanes, yang namanya mereka melihat dari jauh dan mereka lihat guru mereka yang pernah menyembuhkan orang sakit, yang pernah membuat orang buta melihat, yang membuat orang lumpuh berjalan. Gurunya berada di atas salib itu udah gak bisa apa-apa. Dan mulai muncul keraguan, apa dia benar-benar Tuhan ya? Apa benar ya omongannya ya? Karena saat mereka mau berharap, yang mereka lihat adalah kubur. Saat harapan mulai muncul, mereka lihat batu yang begitu besar di depan kubur Yesus. Dan tentara-tentara yang ada di depan kubur. Pengharapan itu sirna. Karena udah jelas guru yang mereka kagumi, guru yang mereka sudah ikuti 3,5 tahun. Udah gak ada. Yang mereka lihat hanya kemustahilan. Mereka alami hanya keraguan. Dan saya rasakan dalam roh saya ada banyak jemaat Tuhan di ruangan ini. Saudara sedang menghadapi hal yang sama. Mungkin di saat saudara duduk di tempat ini, saat saudara berada di rumah, saudara sedang berkata, Pak Pendeta, saya ngadepin kemustahilan yang membuat saya ragu, apa benar-benar Tuhan ada gak sih? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan izinkan ini? Karena kalau kita lihat secara harafiah, kalau kita lihat secara mata kita, memang gak ada jalan yang terbuka. Saya tahu karena setiap hari saya menerima ribuan chat dari jemaat, terutama lewat acara Selah. Mereka berkata, Pak, saya sudah kecewa dengan Tuhan. Tadi pagi ada yang WA saya setelah khotbah jam 10, dia berkata, Pak, tolong bantu saya bisa membuang kecewa saya sama Tuhan. Karena apa yang saya alamin tahun 2020 itu bertolak belakang dengan firman. Dan itulah pengalaman dari murid-murid Bapak Ibu Saudara. Karena itu pesan saya buat setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Saya ada catat di slide. Hari ini memang jika kita fokus dengan apa yang kita lihat. Kalau kita lihat kemustahilan, kita melihat masalah yang terjadi, kita lihat persoalan yang terjadi. Tentunya kita pasti akan penuh dengan kekecewaan. Karena seringkali dalam hidup kita harus jujur, selama 1 tahun yang kita lewati, banyak kekecewaan, banyak hal-hal yang gak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Dan kalau kita melihat apa yang kita lihat, kalau kita melihat itu terus, pasti kita kecewa dong sama Tuhan. Seperti murid-murid mungkin. Tapi saya catat, kalau hari ini saudara dan saya belajar untuk tidak fokus dengan apa yang kelihatan. Tapi kita fokus dengan pengharapan yang tidak kelihatan. Maka saya percaya ada sebuah harapan bahwa besok pasti lebih baik. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya! Sama-sama katakan besok pasti lebih baik. Sama-sama yang di sini saya undang saudara, tepuk dada saudara, katakan besok pasti lebih baik. Ya kan? Di rumah tulis di live chat. Besok pasti lebih baik. Ya. Karena kalau hari ini kita menaruh fokus kita kepada pengharapan itu, maka kita sadar bersama Tuhan pasti ada hari esok yang lebih baik. Dari itulah yang dialami oleh murid-murid di tengah keraguan mereka, di tengah ketakutan mereka. Mereka dapat pengharapan yang baru saat Yesus bangkit di antara mereka. Nah, saya berdoa hari ini saat saudara mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup saudara. Saya percaya ada pengharapan yang baru bagi setiap saudara. Sebelumnya berikan tepuk tangan dulu yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Hari ini saya membawakan satu firman Tuhan dengan judul yang kalau saya boleh katakan agak klise. Yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Sekali lagi katakan apa? Kuasa? Ya ini klise. Ya, kenapa? Karena ini adalah khotbah dari siapa hamba Tuhan di hari Paskah. Tapi izinkan saya hari ini menyampaikannya dengan cara saya sendiri, dengan style saya sendiri. Dan mari kita buka sama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19
Sampai ayatnya yang ke-23. Karena di sini ada banyak mic yang mengelilingi ruangan ini, saya berharap saudara bisa baca dengan sekeras mungkin supaya di rumah berapa ratus mereka bahkan ribu mereka yang akan dengar supaya mereka bisa dengar suara saudara dan bisa tercatat di sejarah. Ya kan? Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan kayak isolasi mandiri saudara ya, di bersembunyi di pintu yang terkunci karena mereka takut kepada corona, benar? Oh bukan, kepada orang-orang Yahudi. Lanjut, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa saudara? Damai sejahtera bagi kamu. 20 dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka dan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. 21 maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku. Nah cukup sampai di situ. Yang percaya sama-sama kita katakan. Kuasa kebangkitan Kristus, apa yang dibawa oleh kebangkitannya? Apa yang hari ini akan saudara terima? Saat saudara mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup saudara. Yang pertama saudara boleh catat. Apa kuasa dari kebangkitannya? Yaitu yang pertama. Lewat kebangkitannya damai sejahtera dia berikan. Boleh sama-sama katakan apa yang diberikan? Boleh yang di sini bantu saya tepuk dada saudara katakan damai sejahtera. Di saat Yesus hadir di antara murid-murid yang sedang ketakutan, yang sedang ragu. Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Saya percaya kalau hari ini Tuhan hadir dalam hidup saudara. Maka Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara, damai sejahtera ini sesuatu yang sangat penting. Damai sejahtera adalah sesuatu yang kita semuanya cari. Saya nggak peduli saudara dari kalangan apapun, saudara boleh from the haves, the rich or the poor, saudara dari yang kaya maupun saudara yang berkekurangan, bagi saudara yang mungkin pendidikan paling tinggi maupun saudara yang tidak punya pendidikan yang terlalu tinggi. Saya yakin saudara butuh yang namanya damai sejahtera. Saya pun membutuhkan damai sejahtera. Dan fokus dari pelayanan Yesus sebenarnya adalah memberikan kita damai. Selain kasih adalah damai. Saya tunjukkan kepada saudara. Kalau kita membaca nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias, kedatangan Yesus, kita akan melihat bahwa ada satu title yang sering saudara dan saya temui di dalam perjanjian lama. Kita buka sama-sama Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang. Sama-sama dengan saya katakan apa? Yang kedua Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan perhatikan apa saudara? Raja damai. He's the Prince of Peace. Raja damai. Bahkan kalau nanti saudara di rumah atau saudara di sini pulang, nanti saudara coba buka Alkitab. Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara masih punya Alkitab tradisional, ya kan? Saudara buka yang udah debuan itu. Saudara buka ke Yesaya 9. Judulnya adalah Kelahiran Raja Damai. Itu merupakan subjek yang Yesaya mau kita belajar. Kelahiran Raja apa saudara? Dia disebut Raja Damai yang akan lahir. Dan ini ditulis oleh Yesaya dalam masa di mana orang-orang Israel sedang dijajah, orang-orang Israel sedang mengalami satu tekanan yang berat dalam sejarah mereka. Karena itu ada sebuah suara pengharapan dari Tuhan lewat nabinya yang bernama Yesaya berkata akan lahir seorang Raja Damai buat kalian semua. Dan saya percaya Tuhan Yesus adalah Raja Damai yang lahir dalam hidup kita. Boleh katakan amin saudara? Kenapa perlu damai? Kenapa dia perlu lahir sebagai Raja Damai? Karena saya catat, karena damai adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh manusia dari semua kalangan. Setiap pribadi di ruangan ini, setiap pribadi yang sedang mendengarkan suara saya ini, dan di rumah pun saudara adalah seseorang yang memerlukan damai sejahtera itu. Setuju dengan saya? Kita butuh damai. We need peace in our life.
Dan saudara, damai ini seringkali sangat sulit untuk kita dapatkan. Saudara, saya ingin katakan kalau kita bisa beli damai dengan harta, maka gak ada orang kaya yang bakal bunuh diri. Setuju dengan saya? Kalau damai bisa dibeli pakai duit, pakai dolar, gak ada artis bunuh diri. Tadi malam waktu saya mempersiapkan khotbah ini sekitar jam 11, jam setengah 12. Saya lihat di story teman-teman saya, ya kan. Saya sempat buka teman-teman saya yang di Amerika ya, beberapa kenalan saya. Mereka ada yang posting, pray for DMX. Apa DMX? Itu seorang artis, terkenal cukup di tahun 90-an. Saudara yang muda-muda pasti gak ngerti itu. Yang 90-an pasti ngerti yang namanya DMX itu. Seorang yang cukup terkenal pada zaman itu. Kalau saudara mau tahu kurang lebih DMX kayak apa, saudara tinggal lihat tadi WL kita yang rambutnya tebel itu saudara, maksudnya Frigo. Mirip-mirip kayak gitu. Beritanya tadi malam, dia overdose of drugs. Dia pakai narkoba, overdosis dan lagi gawat. Saya nggak tahu kabarnya, apakah selamat atau meninggal. Kaya, terkenal. Kalau uang bisa beli damai, nggak mungkin tadi malam itu terjadi. Banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang selebriti bunuh diri. Beberapa tahun yang lalu saya teringat dengan seorang chef yang saya sering lihat di TV, namanya Anthony Bourdain. Kerjaannya dinaikin pesawat, ditidurin hotel bintang 5, diajak makan restoran paling mahal yang ngantri, disuruh makan dan bukan cuma suruh makan, disuruh kritik. Saudara bisa bayangin pekerjaannya begitu enak. Kita kadang-kadang makan harus bayar, komplain gak digubris saudara. Ini udah dibayar naikin pesawat mahal, kadang-kadang jet pribadi, makan di restoran enak, dikenal orang, ngeritik chef. Tapi dia mati bunuh diri. Uangnya gak kurang, uangnya banyak. Tapi kenapa kok bisa bunuh diri? Beberapa saat yang lalu Robin Williams. Siapa gak kenal Robin Williams? Mungkin yang tahun milenial, yang Gen Z mungkin gak ngerti. Tapi saya yakin saudara 90% saudara pasti kenal Robin Williams. Komedian favorit saya. Lucu banget. Terkenal, kaya, kok bunuh diri? Pernahkah saudara berpikir? Uang mereka begitu banyak, tapi kok bisa? Michael Jackson. Memang gak bunuh diri, tapi dia hidup gak pernah bisa lepas dari drugs untuk nenangin diri. Michael Jackson itu kaya, terkenal, hebat. Saya itu ngidolakan dia dulu. Sampai dulu saya pas zamannya saya ngidolakan, saya waktu itu masih WL. Saya kalau nyanyi suka mirip-mirip Michael Jackson. Jadi kalau nyanyi Allah bangkit bersorak. Karena saya ngidolakan dia banget. Saya kepingin nari karena dia hebat banget, tapi dia gak bisa tidur tanpa obat tidur segenggam. Why? Kalau uang bisa bayar damai, bisa nebus damai, saya yakin gak ada orang-orang hebat-hebat use drugs and die. Kalau kita bisa membeli damai dengan tahta, maka nggak ada orang yang saling memfitnah dan saling menjatuhkan. Iya dong, kadang-kadang orang yang punya tata atau punya jabatan, itu stresnya tinggi, nggak bisa damai. Karena banyak orang memang cari itu, apa? Harta, tahta, melita, bener? Nggak, itu artis, harta, tahta, wanita. Kalau tadi harta ya, nggak bisa beli. Kalau yang namanya tahta ini bisa berikan, maka gak ada direktur GM yang stres. Kenapa? Gak ada yang saling menjatuhkan, gak ada politik di tempat kerja. Kenapa? Karena mereka damai. Tetapi gak ada yang ngerasa damai loh. Semakin tinggi, stresnya semakin tinggi. Kenapa? Karena banyak kompetisi. Waduh, jangan sampai nanti anak buahku diangkat lebih tinggi dari aku. Waduh. Dan banyak orang-orang yang saya tahu, orang-orang yang punya jabatan tinggi justru stres, gak punya damai. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa beli damai dengan pernikahan, maka gak ada yang namanya perceraian tinggi banget.
Tahun 2020 tingkat perceraian meningkat drastis. Kalau pernikahan itu bisa memberikan damai, oh enak dunia ini, gak ada yang cerai. Saya tuh kalau kasih konseling pranikah ya, saya selalu kasih tahu, jangan pikir menikah itu menyelesaikan masalah. Tapi menikah itu nambah. Saya lihat ibu-ibu mulai, iya Pak, bener Pak itu Pak. Ya, saya kasih tahu kepada yang muda-muda yang naif kadang-kadang. Aku menemukan dia, aku pasti bahagia, darah Yesus. Percaya dengan saya. Kenapa? Karena dua jadi satu kan. Artinya ya kekuatannya jadi satu. Ya, tapi masalahnya dua jadi apa gede. Wah, dunia ini haus sama damai. Karena damai itu nggak bisa kita dapatkan dengan gampang. Karena itu saya catat, sebenarnya damai itu adalah kebutuhan pokok. Sama-sama katakan kebutuhan apa saudara? Ya di rumah tulis di live chat, kebutuhan pokok. Kita semuanya kebutuhan pokok kita adalah damai. Banyak dari kita cita-cita supaya kita damai. Pak, nanti kalau aku punya rumah aku bisa damai Pak. Kalau aku nanti bisa punya mobil sendiri. Kalau utangku udah lunas, aku tenang. No. Kadang-kadang kita gak bisa dapetin itu dari semuanya. Itu kebutuhan kita, tapi seringkali, saya gak tahu dengan saudara, tapi kadang-kadang sulit banget untuk kita dapat itu. Karena itu Yesus lahir, Mesias itu lahir untuk memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Dia lahir untuk memenuhi damai sejahtera dalam hidup saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Tuhan gak hanya memberikan kita hidup yang diberkati, ya itu bonus, sama-sama katakan bonus. Ya, saudara bisa punya rumah besar, saudara bisa punya mobil bagus. Itu bonus Pak, Bu. Tapi dia lahir bukan untuk rumah saudara yang berapa puluh M. Dia lahir bukan saudara bisa punya jam tangan yang harganya ratusan juta. No. Dia lahir untuk memberikan saudara damai sejahtera. Nah kalau kita gak ngalamin itu, kita rugi banget. Saudara, dunia ini sangat butuh yang namanya damai sejahtera. 4.000 tahun. Ini ada penelitian yang menunjukkan 4.000 tahun terakhir. Cuma ada 268 tahun damai. Selain itu ribuan tahun perang manusia. Negara-negara gak ada yang bisa tenang. Dan dunia ini haus sama yang namanya damai. Nah, saya yakin yang di ruangan ini saudara akan setuju dengan saya bahwa kita haus akan kedamaian itu. Karena itu saya mau kasih pesan buat saudara. Bisa ditampilkan di slide. Karena itu kalau hari ini saudara perlu damai sejahtera. Saudara harus tahu bahwa kedamaian itu gak bisa ditemukan di luar hati manusia. Saudara hari ini mengejar damai itu di luar hati manusia. Dari kekayaan saudara, kekuatan saudara, jabatan saudara, jumlah yang saudara punya. Gak akan saudara bisa dapat. Gak akan bisa saudara dapat. Karena saya catat bisa ditampilkan sekali lagi. Damai gak bisa ditemukan di luar hati manusia. Damai itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Tapi damai itu hanya bisa ditemukan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Siapa di sini bersyukur saudara dan saya diberikan hubungan dengan Tuhan? Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Bisa ditampilkan di slide sekali lagi, banyak yang masih belum sempat catat. Damai sejati gak bisa ditemuin di luar hati manusia, tetapi ditemukan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sama-sama yang di sini tepuk dada saudara, katakan saya harus punya hubungan dengan Tuhan. Saya mau berikan pesan bagi setiap saudara di sini dan yang di rumah. Bahwa Tuhan hari ini ingin punya hubungan dengan saudara. Lewat kebangkitannya, saya sudah sampaikan kemarin. Jumat bahwa kita didamain sama Tuhan. Nah hari ini siapapun saudara, mungkin saudara boleh punya masa lalu yang buruk. Saudara boleh punya banyak masalah yang menjadi beban dalam hidup saudara. Tapi percayalah hari ini Tuhan mau punya hubungan dengan saudara. Saudara yang di sini, saudara yang di sini, saudara perhatikan. Hari ini ada sebuah undangan dari Tuhan Yesus lewat kebangkitannya 2000 tahun yang lalu. Untuk saudara punya hubungan sama Tuhan. Dan hari ini doa saya adalah saudara mau menerima undangan itu. Karena kalau enggak kita rugi banget. Karena Yesus lahir supaya kita manusia yang percaya kepada Dia bisa dapetin apa yang dicari sama dunia. Apa yang dunia bisa berikan lewat hal-hal yang mengikat, Tuhan bisa berikan damai itu hanya dengan hubungan dengan Dia. Tapi sayangnya banyak orang Kristen gak punya hubungan itu.
Sayangnya banyak orang Kristen nggak ngalamin damai itu. Saya mau tampilkan di slide. Bagi saudara yang mau menerima hubungan dengan Tuhan itu, maka ada 3 macam damai yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Berapa macam damai, saudara? Yang pertama, damai dengan Tuhan. Diulangi sama-sama dengan keras, damai dengan apa? Di rumah tulis itu di live chat ya, damai dengan Tuhan. Tahukah saudara bahwa hari ini saat saudara percaya kepada Yesus, Yesus bangkit dan lahir dalam hati saudara. Saudara dapat damai dengan Tuhan. Kemarin Jumat saya menyampaikan bahasa teologisnya, bahasa Inggrisnya, reconciliation. Di mana hubungan kita yang telah dirusak oleh Adam yang pertama. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, udah direkonsiliasi lewat Adam yang kedua, yaitu Yesus. Hari ini saat saudara menerima undangan untuk memiliki hubungan, to have a relationship with God, maka saya percaya saudara akan menemukan damai dengan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Dan yang kedua bisa ditampilkan, yaitu damai dari Tuhan. Bukan hanya damai dengan Tuhan, bukan hanya with Him, but from Him. Damai dari Tuhan. Tadi jam 10 setelah kita doakan, banyak jemaat yang WA. Pastor, thank you so much. Saya ngerasa lega banget. Saya ngerasa damai. Saya udah 20 tahun gak ngalamin. Ya. Dan itu gratis loh. Itu cuma-cuma karena itu adalah kasih karunia Tuhan. Sama-sama katakan kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, bukan hanya damai dengan Tuhan, bisa ditampilkan, bukan hanya damai dari Tuhan, tapi kita juga diberikan kemampuan untuk memiliki damai dengan sesama. Damai dengan siapa? Dia bukan hanya memberikan kepada saudara dan saya damai dengan dia, bukan hanya dari dia, tetapi saudara akan dapat damai dengan sesama. Mungkin hari ini yang datang rumah tangga saudara ada yang lagi tekanan tinggi. Suami sama istri kalau ngomong gak pernah bisa biasa, ngegas, nyolot banget. Apa sih? Mungkin hubungan orang tua dengan anak gak ada damai, selalu gak cocok. Tapi hari ini percayalah saat saudara menerima hubungan itu dengan Tuhan. Saya percaya, saya ucapkan damai sejahtera buat rumah tangga saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan. Ya, itu yang Tuhan berikan. Itu yang Tuhan tawarkan hari ini bagi setiap saudara. Dan hari ini seperti murid-murid, saat Yesus hadir, saat Yesus ada di situ, di ruangan itu, in the room where it happened, yaitu di ruangan ini juga di mana Yesus hadir, maka damai sejahtera memenuhi ruangan itu. Dan saudara, saat damai sejahtera memenuhi ruangan, memenuhi hati kita, saya tampilkan yang namanya ketakutan diubah jadi keberanian. Boleh katakan amin saudara? Ketakutan diubah jadi apa saudara? Itu yang dialami sama murid-murid. Mereka yang takut, waduh mereka, oh my God, we're gonna die. Mereka berkata kayak gitu. Tapi diubah jadi keberanian. Kalau saudara nanti baca dalam Kisah Para Rasul, murid yang sama yang sedang ketakutan, murid yang sama yang lagi sembunyi, justru mereka bisa bersaksi di depan orang-orang, ribuan orang, dan berkata, Yesus mati buat aku dan Yesus sudah bangkit. Wow. Ketakutan jadi keberanian. Begitu juga dengan setiap saudara yang ada di sini. Mungkin ada saudara yang lagi takut, mungkin dia di rumah lagi takut, Pak saya takut corona, Pak saya takut mati. No. Hari ini saat damai sejahtera ada dalam hidup saudara, maka ketakutan diubah jadi apa saudara? Jadi keberanian. Yang kedua, keraguan diubah jadi kekuatan. Saat mereka ragu, akhirnya mereka bisa jadi kuat. Mereka jadi kuat untuk memberitakan firman, mereka jadi kuat untuk menyampaikan pesan Tuhan buat orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga, kemustahilan diubah jadi kesempatan. Mereka berkata, Pak, mungkin mereka berkata, gak mungkin. Oh, this is impossible. Kita gak mungkin bisa membawa Injil ini ke seluruh dunia. Tapi bagi murid-murid saat damai sejahtera mereka terima apa yang terjadi. Kemustahilan jadi kesempatan untuk mereka bisa memberitakan tentang Yesus ke seluruh dunia. Dan hari ini kita ada karena damai itu. Boleh gak kita kasih tepuk tangan buat damai yang Tuhan berikan kepada kita? Ya. Hari ini kuasa kebangkitannya, yaitu dia akan memberikan damai buat saudara. Dan yang kedua yang terakhir, pemain musik silakan naik Yohanes 20 ayatnya ke-20. Yohanes 20 ayatnya ke-20. Karena ini ayat terakhir kita mau baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Dan
Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Sama-sama katakan, dan murid-murid itu apa saudara? Yang kedua, yang selain damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang kedua dia akan memberikan sukacita buat saudara. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan damai sejahtera. Sama-sama tepuk, katakan damai sejahtera. Dan tepuk lagi, katakan sukacita. Ada sukacita saat mereka melihat Yesus. There is joy when they saw the Lord. Kenapa mereka memiliki sukacita saat melihat Yesus, saat melihat lambungnya yang tertikam, saat melihat tangannya yang terpaku? Kenapa mereka bersukacita? Karena mereka tahu lewat kebangkitan Yesus, karena Yesus sudah bangkit, masih ada hari esok. Sama-sama katakan masih ada apa? Tulis di live chat saudara, masih ada hari yang penuh dengan harapan. Pada saat mereka melihat Yesus mati, mereka kehilangan sukacita. Kenapa? Karena Yesus gak bangkit. Dan semua harapan mereka bahwa akan ada kebangkitan yang kedua. Yesus berkata pada saatnya nanti aku akan membangkitkan. Harapan itu sirna. Tapi pada saat Yesus hadir, mereka punya sukacita. Kenapa? Karena mereka tahu, saya boleh mati, tetapi nanti pada saat Yesus datang kedua kalinya, aku akan dibangkitkan dan memerintah bersama-sama dengan dia. Siapa bersukacita karena itu? Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sambil bangkit berdiri, berikan tepuk tangan. Sambil bangkit berdiri saudara. Kita nyanyikan sama-sama.